Apa salahnya lainnya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Iblang, yang saya hormati Bapak Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Depok, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Mujib, yang saya hormati Bapak-bapak dari komunitas Asah Golok. Saya dari Pusat Kesehatan Hewan Kota Depok, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Kalau untuk hewan itu nggak ada ya, maksudnya dari kementeriannya pun kita di bawah naungan Kementerian Pertanian. Jadi nggak ada itu yang namanya hewan atau ternak, Kementerian Peternakan nggak ada. Jadi kepertanian itu mencakup pertanian tanaman dan hewan juga masuk dalam Kementerian Pertanian. Tapi kalau perikanan ada kementeriannya sendiri. Nah, untuk menghadapi hewan kurban saat ini kita menghadapi pandemi, nggak bisa dibilang pandemi ya, karena belum dinyatakan pandemi. Jadi saya nggak bilang, cuma ada wabah ya, ada wabah PMK yang pasti bapak-bapak udah pada tahu ya. Saya ini agak grogi ya, biasanya walaupun saya berbicara di depan bapak-bapak, biasanya panitianya ada gitu perempuan gitu. Sekarang saya sendirian perempuan, ibu-ibu sendiri. Ya, untuk pas lagi ini pemotongan hewan kurban, memang ya profesi juru sembelih halal yang menurut saya itu adalah keahlian khusus ya, memang sangat dibutuhkan. Jadi saya kalau ketemu nih, kan kita memang tiap tahun itu melakukan pemeriksaan hewan kurban baik di lapak maupun di masjid. Kalau di masjid itu kan memang udah dalam proses pemotongan ya. Kalau kita ketemu juru sembelih yang udah kita kenal, wah kita seneng, wis bapak banyak proyek nih gitu. Dan mereka tuh udah tahu, dan mereka juga welcome sama kita. Jadi mereka udah tahu kalau kita tuh mau meriksa, dan mereka tuh pasti sudah nyiapin apa yang mau kita periksa. Nah, tapi ketika kan pasti ketika pemotongan hewan kurban itu banyak, juru sembelih itu kadang kekurangan pihak mereka tuh kekurangan juru sembelih. Jadi banyak juru sembelih dadakan, tapi mengaku bahwa mereka tuh udah profesional. Nah, jadi juga pernah kita tuh di masjid juru sembelihnya itu bener-bener ya ampun lama banget, sampai memotong hewan itu nggak kepotong, sapinya udah lari, tapi udah kepotong setengah, sapinya lari. Mana yang berkurban itu adalah bapak-bapak yang sudah tua yang jalannya pakai tongkat, sapinya lari, orang-orang pada lari, bapak-bapak itu ditinggal karena dia nggak bisa lari. Nggak lucu ya Pak ya? Nah, sekarang saya ingin di sini diminta untuk memberikan materi kurban sehat dan higienis dari kita ya. Cuma masalahnya saya karena sangat sibuk, jadi saya belum sempat menyiapkan materi sepenuhnya. Jadi saya ngambil materi dari yang saya siapkan dan dari materi dari Kementerian Pertanian. Tapi nanti saya kombinasi dari apa yang pengalaman kita. Sekarang kita menghadap wabah yang sekarang kita hadapi, penyakit mulut dan kuku. Nah, bapak-bapak udah ada peternak nggak di sini? Ada nggak? Hah? Tapi pedagang juga banyak yang ngalamin penyakit mulut dan kuku. Kalau di Depok sendiri sih dilaporkan 37 kasus, 14 sudah sembuh. Tapi itu kan fenomena gunung es ya, yang nggak dilaporkan itu 1000 aja ada. Itu mereka tuh takut dilaporkan karena takut di lockdown lah, takut dagangannya nggak laku ya, kita memaklumi, tapi kita tetap berusaha untuk ngobatin. Nah, jadi kata saya mau itu gara-gara PMK sampai penyakit pada hewan kurban yang lain itu sampai sepertinya terlupakan, sama seperti kejadian COVID ya. Jadi gara-gara COVID penyakit yang lain jadi lupa. Nah, sama gara-gara PMK juga penyakit lain jadi pada lupa. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang PMK dulu ya. Dokter Wanda bantuin dong dok.
sebentar ya Pak ya. Jadi penyakit mulut dan kuku itu penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Sejarahnya di Indonesia itu dimulai tahun 1887 bersamaan dengan impor sapi dari Belanda. Sapi ya. Dia sempat hilang, sempat timbul, terus hilang lagi, terus muncul kembali tahun 1970-an. Nah di 1970-an itu Kementerian Pertanian terus berusaha melakukan vaksinasi terus menerus sampai pada tahun 1986 Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Indonesia bebas PMK. Karena sudah bebas PMK, sudah dinyatakan bebas PMK, maka vaksinasi tidak dilakukan. Tapi ya tetap aja kebobolan. Kalau dari dunia mengakui ya, secara internasional 4 tahun kemudian 1990 secara internasional dinyatakan Indonesia bebas PMK. Tapi ya tetap pernah muncul di tahun 2015 pernah muncul, tapi tidak silent, keep silent. Tahun 2017 juga pernah muncul, keep silent. Ya mungkin karena udah zaman media sosial ya udah nggak bisa di keep silent. Jadi sekarang muabah terus. Ini sekilas aja ya Pak ya, penyebab PMK itu tadi udah saya jelaskan, virus. Halaman sebelumnya Dok Wanda. Ya, penyakit ini bukan penyakit zoonosis ya, jadi tidak menular ke manusia. Jadi yang jadi fokus pemerintah itu bagaimana supaya penyakit itu tidak menular ke ternak lainnya, tapi ya tetap aja nular. Ya, tapi manusia itu kita itu bisa sebagai penyebar. Umpamanya kita habis dari tempat yang ada penyakit PMK, terus kita ke tempat yang sehat, ya udah pasti kemungkinan besar untuk tertular itu tinggi. Jadi kalau pengalaman kita nih yang kita tanganin, kalau udah satu kena, udah 100% kena. Walaupun dibilang kambing dan domba itu kuat, tapi kalau ada sapi yang sakit dekat situ, kambing domba ikut kena. Dan yang paling parah itu adalah sapi perah, dan pengalaman kemarin juga kita dapat kambing perah juga parah ternyata. Walaupun penyakit ini bisa disembuhkan. Hewan yang peka terhadap PMK itu ya hewan kurban. Salah satunya ya sapi, kerbau, kambing, domba. Ya unta. Yang lainnya adalah rusa, babi. Dan ya bison masuk dalam ini ya. Satu kelas dengan sapi. Selanjutnya Dokter Wanda. Nah gejala PMK itu yang pertama kali yang paling kelihatan yang biasanya itu adalah mulut berbusa. Mulut berbusa itu disebabkan karena ada sariawan di mulutnya. Ya, itu yang 90% bisa dibilangkan 100% ya. 100% itu gejala yang pasti nongol. Sedangkan di kuku itu belum tentu nongol. Kalau dijaga itu belum tentu nongol. Tapi kalau nongol ya dijaga juga, jangan sampai kukunya copot. Ya, tapi di sini nggak dapat ternak ya, jadi kayaknya nggak penting saya ngasih tauin ya. Next aja. Ya kalau penularannya itu jadi radius sampai 10 km di satu titik itu ada kejadian PMK, maka sekitarnya kemungkinan besar bisa tertular walaupun udah dijaga seketat mungkin. Biosecurity sudah dijalankan, tetap ketularan. Selanjutnya. Nah, penanganan daging nanti kita masuk ke materi yang dari Kementerian Pertanian aja Dok Wanda. Nah, langsung masuk halaman 9. Yang di ini Office di Chrome, Google Chrome. Halaman 9 langsung. Nah. Kesiapsiagaan Idul Adha dalam situasi PMK. Situasi karena ada sebenarnya nggak ada situasi pun kita sama ya. Jadi kegiatan kurban itu kita itu pada dasarnya kita itu melaksanakan pemeriksaan di tempat penjualan hewan kurban dan di tempat pemotongan hewan kurban. Di sini ada yang jualan hewan kurban di Kota Depok, ada nggak? Tunjuk tangan nggak apa-apa. Maksudnya mau dikasih tahu biar kita bisa meriksa dan kita bisa memberikan surat keterangan
kalau kita sudah memeriksa dan kita bisa memberikan surat keterangan kesehatan hewan, itu memang harus membuat izin dari kelurahan, rekomendasi penjualan lapak, dan persetujuan penjualan lapak di kecamatan. Kalau sudah ada itu, maka boleh kita memeriksa dan memberikan surat keterangan kita memeriksa. Dan kita juga bisa mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan. Termasuk pemotongan juga sama. Pemotongan juga harus membuat surat rekomendasi tempat pemotongan hewan ke kelurahan dan persetujuannya nanti di kecamatan. Kalau sudah ada itu, nanti pihak dari dinas bisa memeriksa ke tempat pemotongan hewan kurban. Kayak gitu ya Pak ya. Nah, kegiatan kurban untuk mencegah penularan PMK, bingung juga ya mencegah karena sudah menyebar. Karena sudah menyebar, kita berusaha melakukan peningkatan lalu lintas ternak dan produk ternak dari daerah tertular dan terduga ke daerah bebas. Walaupun Depok udah nggak bebas ya. Tempat penjualan hewan kurban dapat menjadi resiko penyebaran virus PMK. Ya, next, Dok Wanda. Nah, cakupan pengaturan SOP kurban, persyaratannya itu tadi meliputi hewan kurbannya, tempat penjualan dan tempat pemotongan hewan. Selanjutnya aja langsung, ini cakupannya. Nah, persyaratan hewan kurban. Kalau ini udah pada ini ya, bapak-bapak ya. Ini udah pada hafal ya. Kecuali yang atas dulu. Kecuali yang nomor 5 tuh sering pada nggak punya itu. Kalau kita lagi meriksa. Harus memiliki sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan yang ditebatkan. Ya, seringnya banyak yang nggak punya itu. Iya. Tapi tetap kurban sih, nggak ada gini juga. Kalau persyaratan tempat penjualan hewan kurban tadi udah saya jelaskan ya. Jadi kalau umpamanya butuh formnya nanti saya berikan. Ya. Selanjutnya Dokter Wanda. Nah, tempat pemotongan hewan kurban itu bisa di RPH atau di luar RPH. Cuma kalau untuk pemotongan di RPH itu punya kesanggupan tersendiri. Jadi kalau hari itu atau 3 hari berikutnya dilakukan pemotongan di RPH tetap tidak sanggup. Makanya pemerintah itu mengizinkan tempat pemotongan di luar RPH. Ya, jadi tempat pemotongan di luar RPH itu syaratnya telah mendapatkan persetujuan dari Pemda. Itu kan legalnya ya. Nanti kalau umpamanya sudah dapat persetujuan, dari dinas akan menugaskan petugas dokter hewan atau paramedik untuk melakukan pengawasan pemotongan. Lahan cukup dan sesuai jumlah hewan kurban berpagar, tersedia fasilitas penampungan hewan, tempat isolasi hewan sakit, tempat pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan higien sanitasi. Tersedia fasilitas pembersihan dan disinfeksi air bersih, perebusan, penampungan limbah. Tersedia area penggalian untuk penguburan bangkai. Next. Kalau untuk di tempat penjualan hewan kurban, tadi seperti tadi pedagang mengajukan permohonan ya ke kelurahan dan kecamatan. Terus pedagang harus bertanggung jawab atas kebersihan tempat dan lingkungan penjualan. Mendisinfeksi kendaraan pengangkut hewan saat datang dan pergi, melaporkan kepada dinas tentang kedatangan hewan, minimal tentang jenis, jumlah, dan asal hewan. Hewan kurban yang diperjualbelikan harus sehat dengan dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan. Dari daerah asal, pedagang melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan secara berkala jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit. Jika hasil pemeriksaan dokter hewan dinyatakan bahwa hewan tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk, dilakukan tindakan pemotongan bersyarat. Di tempat itu bisa.
Ini yang di RPH ya. Pada dasarnya pembersihan dan disinfeksi di RPH dan di luar RPH itu sama saja. Harus dilakukan terhadap lantai dan peralatan. Ini yang di RPH. Kalau di RPH mas sudah ini ya, maksudnya itu udah urusannya ini ya, pemerintah. Next saja Dokter Wanda. Ini yang pemotongan di luar RPH. Petugas kurban merupakan tim yang bersifat kolektif, terdiri atas panitia, penyelenggara, juru sembelih halal, dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan. Panitia penyelenggara mengajukan permohonan persetujuan tadi seperti saya jelaskan ya. Yang di sini udah mengajukan belum, Bapak? Belum ya? Nanti saya kasih ininya ya, formnya. Panitia penyelenggara dapat melaksanakan kegiatan pemotongan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah, daerah, dan dinas yang menyelenggarakan fungsi PKH. Panitia penyelenggara bertanggung jawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan tempat pemotongan hewan kurban. Next. Nah, di sini ada tugas petugas kebersihan yang harus dilaksanakan. Pembersihan dan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban. Pembersihan dan disinfeksi pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan. Pembersihan dan disinfeksi pada saat meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban dilakukan seluruh bagian kendaraan. Pembersihan dan disinfeksi terhadap lantai dan peralatan setelah proses pemotongan selesai. Selanjutnya, tugas panitia penyelenggara. Setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan. Jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit, harus melaporkan ke dinas. Ya. Hewan kurban yang diterima oleh panitia penyelenggara kurban harus sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari Depok ya harusnya ya. Kita yang mengeluarkan karena di Depok. Otoritas veteriner yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, pihak kita akan menugaskan dokter hewan atau paramedik di bawah pengawasan dokter hewan berwenang. Selanjutnya Dokter Wanda. Kita akan melakukan pemeriksaan antemortem, yaitu pemeriksaan pada saat hewan masih dalam keadaan hidup, dan pemeriksaan postmortem pada pemeriksaan pada saat hewan setelah dipotong. Jika terdapat hewan yang menunjukkan gejala sakit atau diduga sakit, tadi seperti dijelaskan ya, panitia melaporkan. Nanti hasil diagnosa dokternya bagaimana, ditukar atau boleh dipotong dengan potong bersyarat. Tapi kalau hewan sakit berarti jatuhnya nggak kurban ya. Kecuali kalau PMK ada fatwa MUI tersendiri sepertinya. Ya. Hewan yang terduga sakit dipisahkan. Panitia kurban hanya boleh memotong hewan sehat dan memenuhi persyaratan, dan dilarang memotong hewan sakit atau diduga sakit tanpa persetujuan dokter hewan yang ditunjuk oleh otoritas veteriner. Next. Nah, pemusnahan bangkai. Jika dalam pelaksanaan kurban ditemukan hewan mati, panitia penyelenggara melaporkan kepada dinas terkait, yaitu dinas yang membidangi kita, agar dilakukan penanganan. Pihak dari dinas DKP 3 ya, kita singkat aja DKP 3 ya. Pihak dari DKP 3 akan menyiapkan lubang ya, maksudnya dengan pihak penyelenggara pemotongan ya, menyiapkan lubang dengan ukuran yang disesuaikan jumlah bangkai yang akan dikubur. Bangkai yang dikubur berada dalam kedalaman 2,5 meter sebelum diuruk kembali dengan tanah. Hal tersebut untuk menghindari pembongkaran oleh binatang pemakan bangkai dan tersebarnya bau busuk. Setelah bangkai berada dalam lubang sampai ketebalan 50 cm, ditambahkan kapur secukupnya. Setelah pengurukan dengan kapur selesai, baru dengan tanah kembali. Ya, tetap diamati itu bangkai nanti digali lagi atau enggak tuh sama hewan pemakan bangkai.
Dilakukan tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang dan seluruh peralatan yang tercemar. Next. Nah, untuk pemotongan hewan kurban, jika ditemukan indikasi terinfeksi PMK, ya, jika ditemukan, maka kulit dikemas dalam wadah yang kedap air dan dipastikan diambil oleh pengepul yang memiliki fasilitas penggaraman kulit. Kulit hanya boleh beredar di kota yang sama. Untuk kepala, jeroan, kaki, ekor, buntut, tulang didisinfeksi dan dikubur atau direbus dalam air mendidih minimal 30 menit untuk mematikan virusnya. Sebenarnya virusnya sih nggak apa-apa buat manusia, cuma ini untuk meminimalisir penularan terhadap hewan lain. Belum, Dokter Wanda. Yang boleh dibagikan adalah karkas yang sudah tidak ada tulangnya ya. Ya, kepala, jeroan, kaki, ekor, buntut yang telah direbus atau daging karkas hanya boleh beredar di dalam kota dalam waktu kurang dari 5 jam. Next. Ini mah nggak usah ya. Ini kalau ada itu laporin aja, itu nanti kita yang melakukan. Next. Nah, ini pengemasan dan pendistribusian daging. Potongan daging dikemas dalam kantong yang terpisah dari jeroan. Itu wajib, walaupun tidak ada wabah. Kantong dibuat dari bahan yang bersih dan tidak toksik. Pendistribusian potongan daging dan jeroan harus diusahakan paling lama tadi 5 jam ya setelah proses penyembelihan. Dalam hal pendistribusian tidak dapat dilakukan kurang dari 4 jam, maka jeroan harus disimpan dalam lemari es. Kalau untuk penerima kurban, karena dalam masa wabah PMK ini, sebaiknya kalau sudah diterima direbus minimal 30 menit dalam air mendidih. Seandainya tidak direbus, boleh dilayukan dengan cara ditaruh di dalam refrigerator selama 18 jam lah minimal untuk menurunkan pH daging, sehingga pH daging itu akan turun ya sampai di bawah kurang dari 5,8. Jadi virus PMK mati di pH tersebut. Ini dia nih, bekas kemasan daging tidak langsung dibuang. Ini saran ya untuk yang penerima ya. Mau dijalanin mau enggak ya disarankan saja. Bekas kemasan daging tidak langsung dibuang, tapi direndam dulu dengan deterjen boleh, pemutih pakaian boleh, cuka dapur untuk mencegah pencemaran virus ke lingkungan. Prosedur pemotongan hewan kurban. Next aja, ini mah di RPH ya. Yang di luar RPH aja. Mau langsung tanya jawab aja? Boleh, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu Dokter ya. Kalau hewan PMK disembelih, Bapak nggak tahu kan itu. Ternyata dia PMK. Dagingnya tetap bisa dikonsumsi kan? Atau dia berbahaya sekali sehingga tidak bisa dikonsumsi? Dagingnya masih bisa dikonsumsi. Masih bisa dikonsumsi kalau memang tidak tahu ya. Kalau seandainya tahu yang tidak boleh dikonsumsi, semuanya boleh dikonsumsi, hanya bagian tulang, jeroan, dan limfogranula itu sebaiknya direbus dulu. Jadi untuk sekarang ini tempat pemotongan sebaiknya menyediakan tempat perebusan biar aman. Kalau dagingnya sendiri itu kan kalau dia ditaruh dalam kulkas aja 24 jam itu juga sudah mati virusnya. Berarti dagingnya aman. Kalau direbus nggak boleh berarti ya?
Berarti membagikan dari Maksudnya yang itunya Pak, jeroannya aja. Oh. Itu kan Tapi juga artinya ah, virus ini kalau udah dimasak nggak nular ke manusia? enggak. Mati, Emang enggak dalam kondisi hidup pun virusnya tidak menular ke manusia. Aman. Cuma tingkat penularan antar hewannya tinggi dan mudah. Jadi dari kita saja itu bisa menularkan. Iya. Artinya kita melakukan, umpama nggak tahu semua panitia bahwa ini PMK kan kita nggak ngerti. Kita potong terus kita bagikan, artinya nggak ada masalah kan dengan kita. Nggak ada masalah dengan orang itu. Masalah adalah PMK ini adalah kepada sesama manusia. Iya, betul. Tapi kan di masyarakat yang berkembang macam-macam Bu, termasuk isu ini kayak corona nggak tinggal ntar bagaimana sementara kan gitu. Iya. Gitu ya. Dari kita pun tetap melakukan sosialisasi bahwa hewan PMK itu daging ya, maksudnya ya, daging dari hewan yang terkena PMK itu aman dikonsumsi. Itu tetap kita melakukan sosialisasi. Dan juga banyak ya ibu-ibu yang bertanya ke saya dan saya jelaskan bahwa itu aman. Gitu. Jadi perebusan itu hanya untuk meminimalisir aja penularan, untuk membunuh virus. Itu mungkin kalau kita ada di daerah yang banyak peternakan. Kalau di sini kan nggak ada. Banyak Bapak. Ya maksudnya di Ini sekitar sini sih nggak ada. Mana baru ini peternak hampir nggak ada. Hampir. Iya. Terus kayaknya kalau setelah Idul Kurban habis semua kurbannya. Ya mungkin dijual segala macam. Iya, memang sih Pak kalau umpamanya kayak seperti kita gitu, kita kan emang di dunianya memang dunia hewan ya, maksudnya di peternakan. Ya kita jadi tahu titik-titik peternakan bahwa di Depok itu sapi perah aja yang emang dibandingkan dengan kabupaten lain ya adalah sekitar 600-an sapi perah di kota Depok itu. Kalau sapi potong itu dalam kondisi tidak kurban ya, maksudnya dalam kondisi biasa itu ada sekitar 2.500, ada sekitar segitu. Terus bentar, gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke Bapak, terima kasih. Ya Bapak silahkan. Terima kasih Bu ya waktu yang diberikan. Nama saya Dewi dari Masjid Al-Akbar Pusat. Pertanyaan saya barangkali saya ingin tahu kan PMK itu ada bergejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Yang saya tahu atau yang saya baca di media sosial, kalau yang bergejala ringan, MUI masih membolehkan untuk sendiri ya dibagikan dagingnya. Sementara yang bergejala berat kan termasuk penyakit, berarti ada di pasalnya di buku ini. Tapi yang sakit kan nggak boleh dikurban. Iya, oke. Nggak boleh dikurbankan. Jadi yang ingin saya tahu itu ciri-ciri yang sudah parah seperti apa sehingga dianggap sakit dan tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ya. Kalau yang ringan seperti apa? Jadi kita mungkin beli sapi atau kambing dari lapak ya, panitia ya, atau mungkin orang membeli di luar sendiri ada pengorban itu antar ke masjid kan kita kan harus tahu. Masa kita kan kalau mobil dokter kan kelamaan gitu ya. Nah, ciri-cirinya paling nggak aman. Kalau yang ringan, yang sehat banget, udah pasti ketahui ya. Tapi kalau yang ringan dan yang berat ini bedanya gimana? Oke, kalau yang ringan itu Pak, yang kita amati ya, yang berdasarkan kita amati di lapangan, yang ringan itu dia hanya ada ruam vesikel ya, lepuh di mulut dan lepuhnya itu hanya sedikit. Walaupun lepuh sedikit, dia tetap mulutnya berbusa. Tapi karena lepuhnya sedikit, dia masih mau makan. Kalau yang berat itu, yang sedang ya, lepuhnya itu agak banyak. Lepuhnya agak banyak sampai ke lidah. Jadi proses recovery-nya juga agak lama. Jadi nafsu makannya turun drastis. Turun drastis. Termasuk yang sedang itu dia terjadi lepuh di kuku, tapi lepuhnya itu dibuka ini deh Topan, bentar. Bentar ya, saya ini kebetulan saya sempat ngambil video.
Ini di lapangan kita ngambil. Oh, ada gambar foto. Bisa kebuka nggak? Laptopnya jadul, jadi suka susah buka gambar. Jadi kalau yang sedang itu Pak, ada lepuh di pinggir kukunya warna merah. Nah kalau ini mah yang parah ya Pak ya, mau ngasih tahu yang sedang, dapetnya yang parah. Ini yang parah Pak, ini kukunya sampai copot, dianya udah nggak bisa berdiri ya. Nah ini yang sedang nih Pak, sedang keringan lah. Sedang keringan, nah itu ada lepuh di ininya nih Pak, aduh yang video ini saya padahal ini cuma begini nih, nah ini ada rangkang sedang ringan ke sedang. Itu cuma segitu. ringan. Ada lagam. Nah ini termasuk ringan. Ada lepuh di hidungnya. Enggak, memang itu efek dari PMK. Termasuk ringan ke sedang ya Pak ya. Kalau ini yang berat Sampai nggak bisa berdiri. Jadi kalau yang berat itu lepuh mungkin karena nggak dirawat, jadi ada infeksi sekunder, kita bilang kan primernya itu virus. Karena dia lepuh nggak dirawat, jadi bakteri masuk, lalat masuk, jadi dibelatungin, jadi tambah parah, akhirnya lidahnya copot. Kalau udah gitu udah susah Pak. Karena yang mematikan itu sekundernya. Kalau dagingnya sih masih aman, tapi bagian lepuh-lepuhnya itu jangan, ya, kan nggak etis ya. Gitu. Ada lagi di foto itu ada dok Anda. Ini yang foto ini termasuk ringan nih Pak. Ini kelihatan ada lepuh. Nah ini nggak kelihatan sih ya. Itu ada lepuh di mulutnya. Itu baru awal sih ya. Ini masih ringan. Jadi ya itu lepuh, tapi itu ringan banget, itu masih awal ya, karena besokannya lepuhnya nambah banyak. Tapi di hari keempat itu sudah mulai berkurang. Alhamdulillah kukunya nggak kena. Kalau gejalanya berapa lama ya, mulai dari dia pertama kali kena sampai ringan, kemudian sedang sampai dia berat gitu? Karena kita khawatir kita kan kadang-kadang sudah beli atau pesan hewannya ya. Di awalnya udah bagus misalkan. Nah kemudian ketika mau simulek, akhirnya kita kena dan kenanya sudah parah gitu. Kira-kira berapa lama sehingga mengurangi kekhawatiran kita gitu? Ini saya bercerita berdasarkan pengalaman kita aja Pak. Kita hari ini meriksa hewan dalam kondisi belum timbul gejala klinis sama sekali. Ya, belum ada sama sekali. Besokannya hewannya sudah mulai berbusa, itu 24 jam. 24 jam itu berbusa. Kalau nggak ditangani, ya dia akan tambah parah. Kalau mulutnya nggak diobatin, lepuhnya tambah parah, kan nanti ada infeksi bakteri. Ya, jadi Bapak kalau ngambil hewan kurban ke masjid, kelamaan, nanti Bapak jadi ada usaha lagi untuk menyembuhkan itu hewan. Nanti kita ditungguin namanya. Berat jadi. Kalau mau 1 hari sebelum hari H. Itu kan umpamanya kondisi sekarang sehat. Paling nggak kalau besok baru muncul tuh baru lepuh kecil, jadi dipotong masih aman. Nah, ya kalau umpamanya Bapak ngambil 3 hari pertama udah keluar gejala, udah nggak ditanganin, kedua ketiga Bisa. nggak apa-apa kalau booking Pak, tapi kan jadi tanggung jawab pedagang kan untuk menyediakan, umpama dia parah kan tanggung jawab mereka untuk mengobati, karena kan mereka sudah biasa gitu ngobatin. Kalau Bapak kan di masjid kan ada hewan sakit mah, biarin aja, sapi bukan sapi saya gitu. Bukan sapi gue gitu. Penanganan ini apa 3K-nya? Kalau ada lepuh di mulut boleh, kalau yang dari SOP dari Kementerian Pertaniannya sih pakai asam sitrun. Cuma kalau kita sih pakai betadine aja, ditaruh di mulut itu bagus ya. Terus di kukunya itu jangan sampai ada lepuh.
Jangan sampai kalau ada lepuh pun harus ditangani, jangan sampai dilalerin, jangan sampai dia parah, jangan sampai dia lepas kukunya. Hah? Apa? Pakai betadine bisa, terus pakai sesuatu yang bisa ngusir lalat lah. Oke. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. misalnya saya ada kasus ini, misalnya kita diundang gagal di suatu tempat gitu. Nah, ketika kita hadir memang panitia sudah memeriksa dan lain sebagainya waktu menerima kurban sehat. Nah, pas kita mau sembelih ternyata memang ada gejala-gejala PMK seperti itu, Bu. Itu tindakan kita bagaimana, Bu? Itu bahkan sudah mau pelaksanaan pemotongan gitu. Ini bagaimana nanti kita di lapangan, apa kita lapor atau bagaimana gitu seharusnya, kan kalau syari'nya itu yang dikurban itu hewannya harus sehat dan lain sebagainya. Apa kita lapor ke dinas atau kita lanjut atau bagaimana dari sisi dari pandangan Bu Dokter gitu? Kalau kita mah kan ngelihat dari sisi kelayakan aja ya, layak menurut kesehatan untuk dimakan ya, untuk pangan ya. Kalau untuk konsumsi ya nggak apa-apa. Cuma untuk bagian-bagian tertentunya harus direbus 30 menit kan untuk meminimalisir tadi penyebaran virus, untuk mematikan virusnya. Sedangkan dagingnya sendiri tadi seperti dibilang dilayukan 24 jam udah oke, nggak apa-apa, virus mati. Kalau untuk yang dia boleh atau tidaknya itu kan ada fatwa dari MUI ya. Itu dari fatwa MUI katanya kalau gejala ringan sampai sedang boleh ya Pak ya dipotong. Begitu dan layak jadi hewan kurban. Seperti itu. Iya. Itu perjanjian antara pedagang dengan pembeli. Seperti itu. Makanya disarankan aja maksudnya untuk masjid karena dengan ada wabah ini jangan terlalu lama di masjid. Sarannya karena hari ini sehat, besok bisa timbul gejala. Dan itu untuk untuk mengobatinya perlu usaha yang lumayan berat lah, apalagi yang nggak biasa megang hewan, bingung. Dokter hewan juga sama paramedik itu kita sampai kecapean nanganin PMK sampai malam, tiap hari pulang malam, berangkat pagi pulang malam, ketemu sapi PMK lagi, gitu. Jadi saran saya kalau di masjid itu sehari deh Pak, kalau bisa sehari diterima sehat, besok potong. Ya, udah aman dah. Nah ini nanti ada tanggung jawab. Kemarin Bapak ketemu kita di tempat yang ada sapi PMK ya. Saya suruh pulang mandi dulu. Jangan bawa ke tempat ternaknya, nanti ketularan. Seperti itu. Ya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. pertanyaan Bu Dokter. Iya, silakan. Mungkin yang saat ini dilakukan dari Kementan, salah satu langkah preventifnya adalah melakukan vaksinasi. Iya, betul. Dan apakah yang dilakukan selain untuk mencegah dari PMK ini selain vaksinasi? Itu yang pertama. Dan selanjutnya mungkin tadi dijelaskan itu masa inkubasinya dari penyebaran PMK, dan kita nih mau tahu nih bagaimana berapa lama masa pengobatan dari PMK ini, mengingat karena 13 hari lagi kurang lebih kita ini kan melakukan penyembelihan. Dan selanjutnya pertanyaannya adalah apa yang menjadi langkah dari Dinas Pertanian maupun Mentan terkait pemotongan di masjid ini? Apakah memang dari dinas menjemput bola untuk memastikan semua pemotongan aman atau seperti apa? Sekian, terima kasih Bu Dokter. Tadi pertanyaan pertama untuk pencegahan PMK ya, penyebaran PMK. Kalau untuk pencegahan PMK itu yang pertama lalu lintas hewan itu diperketat. Terus sanitasi kandang itu wajib
biosecurity ditingkatkan. Jadi orang yang masuk ke kandang atau keluar kandang itu harus disemprot paling enggak memang, atau enggak paling minimal alas kakinya lah, karena alas kakinya itu kan dia kemana-mana. Terus kandangnya itu harus sering didisinfeksi. Disinfeksinya itu bisa sehari, untuk dalam kondisi begini bisa sehari 2 kali. Itu untuk pencegahan. Jadi seandainya pun ada kasus, paling enggak virus yang beredar ada di situ tuh sedikit. Jadi gejala yang timbul tuh ringan. Kita kan harapannya seperti itu. Karena yang kita tanganin pun antara dia yang memang disinfeksinya rutin dan disinfeksinya tidak rutin itu memang beda. Yang disinfeksinya rutin ya, terus lalu lintasnya ya berusaha dijaga walaupun tidak ideal, itu gejala yang timbul memang ringan. Gejala yang timbul ringan. Tapi yang tidak melakukan disinfeksi dari sebelum-sebelumnya itu memang berat. Memang berat gejalanya, bahkan sampai dipotong, sampai kukunya copot, sampai lepuhnya tuh banyak. Seperti itu. Tadi yang pertanyaan kedua apa? Tadi udah kejawab belum itu pertanyaannya? Pengobatan. Tadi pertanyaannya udah kejawab belum? Berarti memang salah satu langkahnya adalah dari lalu lintas. Lalu lintas. Kebersihan kandang, sanitasi dan disinfeksi. Ya walaupun itu nggak bisa mencegah, sama sekali nggak bisa mencegah. Karena ada peternakan yang berusaha menjaga, kebobolan juga. Sampai dia tuh nyemprot mobilnya. Masa pengobatannya, karena memang kalau misalkan dia didiagnosis, wah ini terkena PMK, apalagi sebentar lagi kita mau Idul Kurban, begitu artinya apakah memang cukup untuk mengobati dari yang terdiagnosis terkena PMK sampai dia menuju penyembelihan. Kalau pengobatannya tuh ideal ya, maksudnya pengobatan ideal dia disuntik ya, diberi vitamin, di terapi suportifnya itu dijalankan. Jadi supaya untuk menghindari infeksi sekunder kita beri antibiotik, untuk tubuhnya diberi vitamin dan anti radang. Itu 4 hari saja dia sudah mau makan, asal kukunya dijaga jangan kena. Itu 4 yang ringan ya, yang gejala ringan itu 4 hari. Tapi kalau memang gejalanya sampai berat, itu yang awal-awal kejadian itu yang dan tidak melaporkan itu dia tuh sampai sebulan baru kondisinya normal, makan minumnya udah normal, itu sebulan. Yang pengalaman kita di lapangan ya, seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan lebih? Oke, berarti memang kalau yang ringan itu bisa 4 hari. Bisa 4 hari. Dia bisa dikatakan makan. Bebas. Nggak bebas, maksud saya dia udah menunjukkan gejala kesembuhan, udah mulai mau makan yang tadinya nggak mau makan. Karena kan kalau lepuhnya kita walaupun ringan kadang lepuhnya juga agak banyak gitu. Jadi dia berbusa terus. Jadi makan itu dia kadang nggak mau. Jadi terpaksa kita saranin dikasih gula merah, air gula merah atau dikasih ampas tahu. Jadi kan makan dicekokin. Tapi di hari keempat itu dia sudah mulai mau makan sendiri. Kalau yang itu termasuk ringan ya. Oke, berarti memang setelah tadi disebutkan, apakah memang itu berarti belum dikatakan bebas dari PMK? Belum dikatakan bebas dari PMK. Baik, dan Bu Dokter mengizin selanjutnya adalah langkah dari Dinas Pertanian atau pemerintah terkait pemotongan di masjid, apakah memang jemput bola atau seperti apa supaya bisa di screening gitu hewan-hewan itu merasa aman dan terbebas dari PMK? Itu kita berusaha sih menjemput bola, cuma kan kita kekurangan SDM ya, karena yang diperiksa banyak, petugasnya sedikit, kan terus di hari yang sama pula. Nah untuk kita supaya bisa memeriksa, makanya dikasih syarat tadi tempat izin pemotongan. Jadi kalau dengan ada tempat izin pemotongan itu akan mendapatkan prioritas untuk diperiksa. Jadi kalau dari tempat pemotongan itu nanti mengisi Google Form, nanti di pihak dinas akan datang. Atau kalau memang belum, telepon aja, kan ada nomor hotline-nya. Nah itu telepon aja, nanti ada petugas yang datang memeriksa itu sudah ada gejala atau belum. Gitu.
Baik, terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak. Mungkin satu lagi Pak ya, karena Iya. waktunya. Silakan. Coba kayak dok, Iya. untuk penyakit PMK itu bisa menyebabkan hatinya sapi itu mengeluarkan atau tidak ada cacing atau nggak ada relevansinya? Enggak Pak, kalau cacing hati itu nggak ada hubungannya dengan penyakit PMK. Kalau cacing hati itu mah nggak usah sapi sehat gede aja bisa ada, karena cacing itu kan istilahnya kalau di itu subklinis ya. Penyakit kecacingan itu kadang tidak menimbulkan gejala. Kadang tidak menimbulkan gejala, hewannya sehat, metabolismenya bagus. Ketika kita buka ternyata ada cacingnya, tapi nggak ada hubungan dengan PMK itu. Dia penyakit yang berbeda. Ada lagi? Udah ya? Ini karena mengingat waktu Iya, oke. masih ada satu agenda lagi. Iya, oke. Kita bisa sudah sekian. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak sekalian. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.